Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono di sini masih dengan seri penelitian kualitatif. Saya melanjutkan video saya sebelumnya tentang penelitian mixed method. Kalau pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang explanatory sequential design, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang exploratory sequential design. Nah, exploratory sequential design itu masih merupakan kombinasi antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Jadi kita akan mulai dari sebuah penelitian kualitatif, kemudian kita akan beranjak pada penelitian kuantitatif. Dan karena sifatnya adalah menggali, menjelajah lebih dulu, maka kita sebut sebagai exploratory sequential design. Nah, mari kita simak sajian saya. Exploratory sequential, ini adalah topik kita kali ini, yaitu sebuah penelitian mixed method yang berangkat dari penelitian kualitatif. Ya, di sini saya kasih L dalam huruf kapital supaya tahu bahwa kita berangkatnya dari kualitatif, lalu berlanjut ke arah penelitian kuantitatif. Ya. Penelitian kualitatif akan mendapatkan suatu temuan menarik yang kemudian dikembangkan sebagai sebuah instrumen di penelitian kuantitatif. Jadi pada contoh kali ini saya akan memberikan sebuah kasus di mana kita meneliti secara kualitatif, kita menggali data dari transkrip wawancara, kemudian ketemu beberapa tema. Nah, kemudian dari situ kemudian dikembangkan menjadi sebuah instrumen pengukur. Nah, karena instrumen pengukur ini memerlukan validitas, maka kita akan menguji validitas dari instrumen tersebut, dan oleh karena namanya uji validitas, maka dia menjadi penelitian kuantitatif. Ya, jadi kita berangkat dulu dari studi kualitatif. Kita mulai dengan penggalian data, misalnya melalui pengamatan, melalui wawancara, melalui focus group discussion. Kemudian kita dapatkan hasilnya berupa data kualitatif, dan kita kemudian melakukan pengkodean, melakukan analisis pada data tersebut. Kita dapatkan jawabannya berupa tema-tema tertentu, ya, tema-tema tertentu dari transkrip tadi. Maka kemudian kita akan mengambil satu tema tertentu, misalnya tema X, ya. Kemudian kita dari sini melanjutkan ke studi kuantitatif. Nah, di sini penggalian data kuantitatif lewat studi pengembangan instrumen yang berbasis pada tema X. Jadi, tema X tadi itu kita gunakan sebagai basis atau dasar untuk mengembangkan sebuah instrumen. Kita mengembangkan sebuah instrumen atau sebuah tes. Ya, sebuah tes yang bertujuan untuk mengukur sebuah kecakapan atau sebuah kualitas. Nah, hasil dari pengembangan itu adalah suatu jawaban penelitian yang memastikan hasil atau kualitas pengembangan instrumen tadi. Kalau instrumen, maka kita akan menentukan validitasnya, ya kan? Hal yang paling penting dari sebuah instrumen pengukuran adalah validitasnya sebagai alat ukur. Nah, di sini hasilnya adalah seberapa valid alat ukur tersebut, seberapa valid instrumen kita yang kita kembangkan itu. Nah, jadi itu adalah skema dari penelitian exploratory sequential. Kita mulai dari mengeksplor dulu melalui studi kualitatif. Setelah ketemu temanya, kita tentukan satu tema yang menyolok atau yang penting, kemudian masuk ke studi kuantitatif. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita melakukan sebuah studi kualitatif, yaitu sebuah studi untuk mengenali strategi belajar bahasa Inggris oleh murid-murid SMP. Tujuannya adalah menggambarkan bagaimana mereka mempelajari bahasa Inggris dengan berbagai strategi belajarnya. Nah, kemudian datanya akan diambil lewat wawancara dan focus group discussion, juga mungkin pengamatan. Kemudian datanya dianalisis dengan pengkodean. Hasilnya berupa tema-tema strategi belajar. Ya kan, kalau kita melakukan sebuah studi kualitatif, maka hasilnya umumnya berupa
tema-tema. Di sini berupa tema-tema strategi belajar. Ya. Nah, salah satu tema tersebut ternyata berkaitan dengan belajar lewat game online. Nah, ini menarik. Maka kita angkat ini sebagai dasar untuk studi kuantitatif berikutnya. Ya, ini adalah rangkaian dari studi kualitatif. Ya. Nah, kemudian tema tentang strategi belajar lewat game online tadi, seperti yang saya katakan, itu akan dibawa ke penelitian kuantitatif. Oke. Nah, sekarang kita melanjutkan ke studi kuantitatifnya. Studi kuantitatif kita berupa studi pengembangan instrumen untuk mengukur potensi game online dalam membantu pemainnya belajar bahasa Inggris. Jadi sekarang kita akan mengembangkan sebuah instrumen, sebuah alat ukur yang tujuannya untuk mengukur potensi game online dalam membantu pemainnya belajar bahasa Inggris. Kita ingin tahu masing-masing game online itu punya potensi seberapa baik untuk membantu penggunanya atau pemainnya belajar bahasa Inggris. Ya. Nah, tujuannya tentunya mendapatkan sebuah instrumen yang bisa mengukur potensi game online tadi untuk membantu pemainnya menguasai bahasa Inggris. Maka kita melakukan sebuah studi pengembangan instrumen, kita rancang instrumennya, kemudian rancangan instrumen tadi itu diuji cobakan dan dilihat validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini adalah kas studi kuantitatif. Kalau sudah melihat validitas dan reliabilitas dari sebuah instrumen, dari sebuah tes, maka ini adalah studi kuantitatif. Ya. Nah, kemudian laporannya menyajikan temuan dari studi kualitatif, yaitu tema-tema yang tadi saya sebutkan tentang strategi belajar. Lalu hasilnya dari studi kuantitatif ini juga kita laporkan. Misalnya ternyata instrumen yang kita pakai itu atau instrumen yang kita rancang itu mampu mengukur potensi game online untuk membantu pembelajarnya menguasai bahasa Inggris melalui strategi-strategi yang tepat. Nah, seperti itulah urutan dari penelitian kualitatif ke penelitian kuantitatif dalam kerangka exploratory sequential design. Ya. Oke, saya akan meneruskan sajian ini dengan menggunakan AI, menggunakan ChatGPT untuk secara langsung mendemonstrasikan hasil dari penelitian kualitatif dan hasil dari penelitian kuantitatif tadi. Nah, ini kita menggunakan teman AI kita yang sudah kita kenal baik sejak tahun lalu yang namanya ChatGPT. Saya akan meminta ChatGPT untuk menganalisis atau melakukan pengkodean pada transkrip saya di penelitian kualitatif tadi. Ya. Maka saya berikan perintah di sini. Perhatikan dalam penggunaan ChatGPT, penggunaan perintah atau prompt ini sangat penting. Ya. Saya harus mengetik atau harus memasukkan perintahnya dengan tepat. Yang pertama saya masukkan adalah saya sedang meneliti apa. Oke. Saya sedang meneliti tentang pendapat para responden tentang strategi belajar para responden. Ya. Saya akan melampirkan 3 transkrip wawancara, lakukan pengkodean open dan tematik coding pada masing-masing transkrip. Sajikan hasilnya dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah perintah yang saya berikan kepada ChatGPT untuk bisa mengolah data saya secara benar. Nah, sekarang saya lampirkan datanya. Saya akan melampirkan 3 transkrip tadi, ya.
sini sudah ada 3 transkrip. Saya langsung lampirkan ke tiga-tiganya. Ya, idealnya kalau kita ingin ChatGPT bekerja lebih cermat, itu kita muat satu-satu. Ya, jadi tidak sekaligus tapi satu persatu. Tapi ini untuk menghemat waktu, maka saya akan langsung menyajikan atau melampirkan ketiga-tiganya. Tapi sebenarnya, pada praktek sebenarnya, apalagi kalau transkripnya banyak, itu nampaknya lebih cermat kalau kita memasukkannya satu persatu dan memberikan instruksi untuk setiap transkrip yang kita lampirkan. Oke, dalam hal ini kita sudah melampirkan ketiga-tiganya. Sekarang kita tinggal klik ini. Dia akan berpikir sebentar. Nah, di sini dia sudah melampirkan pengkodean dari transkrip yang pertama. Aulia adalah nama respondensnya. Nah, ini adalah open codingnya. Ini adalah penggalan dari transkrip dengan Aulia. Jadi ini adalah kata-katanya Aulia yang dia ambil dari transkrip tersebut. Ya. Dia juga langsung melampirkan atau memberikan kode temanya. Jadi di sini itu adalah open codingnya seperti ini. Ini adalah penggalan dari transkripnya dan ini adalah temanya. Ya. Demikian juga dia juga melakukan hal yang sama dengan responden Reza, ya, dan juga responden ketiga Dinda. Nah, di sini kita melihat bahwa ada satu hal yang cukup menarik, yaitu game online. Ya. Di sini nampaknya tema game online itu menjadi satu poin yang disoroti oleh ChatGPT. Ya. Ini juga ada game online, ya. Ini juga ada game online, ya. Jadi kita tertarik pada isu tentang game online ini. Ternyata anak sekarang kalau belajar itu juga bisa belajar lewat game. Oke, ya. Di sini dia memberikan tema-temanya, motivasi belajar melalui permainan, strategi mendengar dan berbicara dan sebagainya. Nah, sekarang kita sebagai peneliti, kita ternyata tertarik untuk menyoroti game online ini. Ya, maka kita akan melangkah ke penelitian kuantitatif untuk kemudian merancang instrumen di sana. Nah, sekarang akan saya tunjukkan proses analisis atau proses validasi dari instrumen yang sudah saya buat. Nah, kita lihat di sini data dari Excel. Ini adalah saya sudah membentuk atau merancang sebuah instrumen untuk mengukur potensi game online dalam membantu pembelajarnya memakai strategi belajar bahasa Inggris yang tepat. Ya, di sini ada aspeknya, ada perencanaan, ada elemen visual, ada kesadaran tentang strategi, ada alur, ada motivasi, kualitas bahasa dari game itu, apakah game itu mengizinkan interaksi dengan pemainnya, bagaimana kualitas penutur di game itu, kemudian seberapa user friendly game itu, ya. Jadi di sini sudah ada beberapa parameter dan di sini yang angka-angka ini adalah skor, ya. Jadi semakin tinggi skornya, semakin baik kualitas dari setiap aspek ini. Kemudian ini adalah gamenya. Ini game pertama, game kedua sampai game ke 120. Ya, jadi ada 120 jenis game yang saya ukur kualitasnya melalui instrumen saya. Nah, sekarang saya ingin memastikan validitas dari instrumen tersebut. Salah satu caranya adalah melakukan factor analysis atau analisis faktor terhadap skor ini. Ya. Saya bisa menggunakan AI. Sekarang akan saya gunakan yang namanya Julius.ai. Itu adalah satu AI yang sangat powerful untuk menghitung statistik yang rumit seperti ini. Ya. Nah, ini adalah layar Julius.ai saya. Ini ya, Julius.ai namanya. Saya lampirkan data dari Excel tadi. Ya. Saya berikan perintahnya. Saya akan melampirkan data Excel tentang skor untuk 120 game online yang menunjukkan potensinya dalam membantu strategi belajar bahasa.
Perintahnya adalah lakukan analisis faktor dan sajikan hasilnya dengan eigenvalue-nya dan petunjuk tentang variabel-variabel mana yang bisa dikelompokkan pada faktor-faktor utama. Nah, ini adalah istilah-istilah untuk faktor analisis ya, ada eigenvalue, ada faktor utama ya. Oke, setelah saya memasukkan ini, saya ketikkan perintahnya, saya minta dia untuk memulai, maka dia memproses seperti ini. Ini pakai Python ya. Kemudian dia langsung memberikan hasilnya. Nah, di sini dia memberikan hasilnya. Ini dia mengatakan eigenvalues-nya seperti ini. Kemudian faktor loadings-nya seperti ini. Ini adalah tabel yang menunjukkan hasil analisis faktor loading ya. Dari sini saya bisa menentukan apakah angket saya tadi atau apakah instrumen saya tadi itu valid atau tidak. Nah, perkara penafsiran hasil dari factor analysis itu memang di luar video ini ya. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Tapi yang penting di sini adalah saya menekankan bahwa data dari hasil penelitian kualitatif tadi, yaitu strategi belajar lewat game online, itu bisa saya kembangkan melalui pengembangan sebuah instrumen yang mengukur potensi game online untuk membantu pembelajarnya menggunakan strategi belajar yang tepat. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Dengan demikian kita sudah melakukan mixed method. Kita mulai dengan penelitian kualitatif, exploratory, ya. Kemudian kita lakukan pengkodean, ketemu hasilnya. Salah satu dari tema di hasil itu kita angkat menjadi satu titik tolak untuk mengembangkan sebuah instrumen pengukuran. Dan hasil dari uji cobanya itu kita masukkan ke AI untuk memastikan validitasnya. Nah, ini adalah langkah-langkah penelitian kuantitatif. Jadi lengkap siklus dari atau proses dari penelitian kualitatif menjadi atau ke arah penelitian kuantitatif. Baik, saya kira itu adalah sajian saya tentang exploratory sequential design. Kiranya bisa membantu rekan-rekan untuk memulai sebuah penelitian mixed method dengan menggunakan exploratory sequential design. Good luck dan sampai berjumpa di episode mendatang.